Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa lanjut mempelajari materi kita khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk hari ini kita akan belajar terkait cerpen. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari mengenai cerpen atau cerita pendek. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian teks cerita pendek, kemudian yang kedua ciri-ciri cerita pendek, kemudian yang ketiga unsur pembangun cerita pendek, dan kita juga akan melihat contoh cerpen. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa berdoa ya sebelum kita mempelajari materi hari ini. Baik, jadi yang pertama mengenai pengertian dari cerpen. Jadi cerpen adalah cerita fiktif yang belum pasti kebenarannya serta ceritanya relatif pendek. Dan cerpen bukanlah suatu analisis argumentatif. Cerita pendek yang baik harus mampu membuat pembacanya memahami cerita tersebut dan dapat memengaruhi pembaca agar menjadi lebih baik lagi. Pembaca dapat menarik kesimpulan dari cerita pendek tersebut, kemudian menjadi pembelajaran hidup di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait ciri-ciri dari cerpen. Jadi ciri yang pertama, jalan ceritanya pendek, maksimal 10.000 kata, kemudian bersifat fiktif, kemudian hanya mempunyai satu alur cerita saja. Kemudian ceritanya tentang kehidupan sehari-hari, dapat selesai dibaca sekali duduk, alur ceritanya lurus, penokohan cerita sangat sederhana, tidak menggambarkan semua kisah tokohnya, terdapat masalah atau konflik dan penyelesaiannya, menggunakan kata yang sederhana. Kemudian ciri-ciri teks cerpen berikutnya adalah penggunaan kata yang sederhana dan ekonomis, memiliki pesan atau amanat, meninggalkan kesan bagi pembacanya. Nah, kemudian selanjutnya terkait unsur intrinsik dalam cerita pendek. Jadi yang pertama ada tema. Jadi tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Bisa dikatakan tema ini adalah nyawa dari sebuah cerita. Kenapa? Karena tema akan menentukan latar belakang cerita tersebut. Kemudian yang kedua terkait tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Jadi yang dimaksud dengan tokoh utama yaitu tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat konflik. Kemudian tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Sementara itu, penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Contohnya, tokoh Bandung Bondowoso dalam cerita Roro Jonggrang yang memiliki watak gigih. Kemudian unsur yang selanjutnya atau unsur yang ketiga yakni latar. Jadi latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana cerpen. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Kemudian latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Dan latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Selanjutnya ada alur dan plot. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Kemudian alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah cerpen dengan peristiwa yang disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir. Alur mundur adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita awal
Alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik. Kemudian selanjutnya alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi rangkaian peristiwanya melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan masa kini. Sementara itu plot merupakan gambaran peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. Kemudian unsur selanjutnya yakni sudut pandang. Jadi sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, aku, saya, dan sebagainya. Kemudian sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya. Atau menggunakan nama tokoh. Sudut pandang orang ketiga terbagi atas orang ketiga terarah dan orang ketiga serba tahu. Selanjutnya ada amanat. Jadi amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya melalui cerpen tersebut. Contohnya, Malin Kundang yang memiliki amanat tidak boleh durhaka kepada ibu. Kemudian selanjutnya ada gaya bahasa. Jadi gaya bahasa merupakan pemakaian ragam bahasa yang berfungsi untuk memberikan pesan kepada pembacanya. Jadi gaya bahasa ini bisa juga disebut sebagai majas. Inilah sebuah contoh cerpen. Baik, jadi itu merupakan contoh. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.